Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PGMI 6 semester 1 mata kuliah Psikologi kelompok 8 yang beranggotakan sebanyak 4 orang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bahasa dan Pikiran. Dengan saya sendiri, Harigus Nirwanda, Desi Rismayani Sinaga, Meliani, dan Almi Waina. Saya Harigus Nirwanda dengan NIM 0306 20 31 45 ingin membacakan pengertian bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa artinya sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa juga diartikan sebagai rangkaian bunyi yang mempunyai makna tertentu. Rangkaian bunyi yang kita kenal sebagai kata melambangkan suatu konsep. Kumpulan lambang bunyi dalam pemikirannya tidak terlepas dari yang satu dengan yang lainnya. Kata-kata itu dipergunakan dalam suatu sistem yang terpola. Walaupun bunyi-bunyi bahasa itu digunakan sudah benar sesuai dengan konvensi atau kesepakatan pengguna bahasa, tetapi bila hubungan antar kata-katanya itu tidak berpola, maka proses komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Bahasa secara terminologis ada beberapa pendapat dari para pakar bahasa, yaitu 1. Menurut Abu Al-Fat Usman bin Jini, bahasa adalah suara-suara yang diucapkan oleh setiap bangsa untuk mengungkapkan tujuannya. 2. Menurut linguis modern Prancis André Martunat, bahasa adalah perangkat penyampaian yang tersampainya dengan memahami sesuatu yang dikabarkan oleh seseorang dengan cara berbeda antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. 3. Definisi yang disampaikan oleh linguis modern Noam Chomsky, bahasa adalah kepemilikan secara fitrah dari para pembicara dengan bahasa tertentu untuk menyampaikan dan memahamkan kalimat terstruktur. 4. Menurut E. Sapir, bahasa adalah fenomena manusia non-instingtif untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan keinginan dengan perantara sistem rumus bunyi istilah. Nama Desi Rismayani Sinaga, NIM 0306203177. Pengertian pikiran. Pikiran berasal dari kata dasar pikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pikir artinya akal budi, ingatan, angan-angan, kata dalam hati, kemudian mendapat tambahan menjadi kata pikiran. Pengertian pikiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3 2007, bahwa pikiran adalah akal budi atau ingatan. Sedangkan berpikir adalah aktivitas mental manusia. Dalam proses berpikir, kita merangkai-rangkai sebagai akibat, menganalisis dari hal-hal yang umum ke yang khusus, atau kita menganalisis dari hal-hal yang khusus ke yang umum. Proses berpikir dilalui dengan 3 langkah, yaitu pembentukan pikiran, pembentukan pendapat, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama, pembentukan pendapat. Pada pembentukan ini, manusia menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek. Misalnya,
mau membentuk pengertian manusia, kita akan menganalisis ciri-ciri manusia. Dan yang kedua, pembentukan pendapat. Pada pembentukan pendapat ini, seseorang meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk bahasa yang disebut kalimat. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Pada penarikan kesimpulan ini melahirkan 3 macam kesimpulan, yaitu kesimpulan individu, deduktif, dan analogis, yaitu perbandingan. Adapun pemrosesan bahasa menjadi pikiran. Bahasa adalah salah satu anugerah Tuhan yang memungkinkan manusia untuk mengelola pikirannya dan mengendalikan pengaruh luar terhadap pikirannya. Manusia seperti makhluk lainnya berinteraksi dengan lingkungannya dan memproses data dari organ panca inderanya untuk menciptakan suatu representasi utama dari dunia. Beberapa ahli mencoba memaparkan bentuk hubungan antara bahasa dan pikiran, atau lebih disempitkan lagi, bagaimana bahasa mempengaruhi pikiran manusia, atau sebaliknya. Berikut ini adalah beberapa ahli tersebut. Yang pertama, teori Sapir-Whorf. Dari banyak tokoh yang memaparkan hubungan antara bahasa dan pikiran, penulisan melihat bahwa paparan Edward Sapir dan Benjamin Whorf yang banyak dikutip oleh berbagai penelitian dalam penelitian hubungan dan pikiran. Yang kedua, teori Wilhelm von Humboldt, sarjana Jerman abad ke-19, menekankan adanya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Maksudnya, pandangan hidup dan budaya suatu manusia ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, teori Jean-Pierre Gut. Teori ini mengungkapkan pendapat yang sebaliknya dengan teori Sapir-Whorf. Dikemukakan oleh Piaget, sarjana Prancis, yaitu bahwa justru pikiranlah yang membentuk bahasa. Tanpa pikiran, bahasa tidak akan ada. Jean-Pierre Gut juga mengemukakan teori perkembangan kognisi yang menyatakan jika seorang mampu menggolong-golongkan sekumpul benda-benda dengan berbagai cara, berlainkan sebelum anak itu menggolongkan benda-benda tersebut dengan menggunakan kata-kata atau bahasa yang serupa dengan benda-benda tersebut. Maka perkembangan kognisi dapat diterapkan telah terjadi sebelum ia dapat berbahasa. Yang ketiga, teori Noam Chomsky. Mengenai hubungan bahasa dan pemikiran, Noam Chomsky. Saya Meiliani dengan NIM 0306203157. Keterkaitan bahasa dan pikiran. Pikiran manusia pada hakikatnya selalu mencari dan berusaha untuk memperoleh kebenaran. Karena itu, pikiran merupakan suatu proses. Dalam proses tersebut, haruslah diperhatikan kebenaran untuk dapat berpikir logis. Kebenaran ini hanya menyatakan serta mengandalkan adanya jalan, cara, teknik, serta hukum-hukum yang perlu diikuti. Semua itu dirumuskan dalam logika. Selanjutnya, terdapat beberapa pengelompokan keterkaitan bahasa berdasarkan uraian para ahli, yaitu yang pertama, bahasa mempengaruhi pikiran. Pemahaman kata mempengaruhi pikirannya terhadap realitas. Pikiran manusia dapat terkondisikan oleh kata yang manusia gunakan.
Tokoh yang mendukung hubungan ini adalah Benjamin Lee Whorf dan gurunya Edward Sapir. Whorf menyatakan bahwa bahasa menentukan pikiran seseorang sampai kadang-kadang bisa membahayakan dirinya sendiri. Sebagai contoh, Whorf yang bekas anggota pemadam kebakaran menyatakan kaleng kosong bekas minyak bisa meledak. Kata kosong dengan pengertian tidak ada minyak di dalamnya. Padahal sebenarnya ada cukup efek pada kaleng bekas minyak untuk bisa meledak. Jika isi kaleng dibuang, maka kaleng itu akan kosong. Tetapi dalam ilmu kimia, hal ini tidak selalu benar. Kaleng minyak yang sudah kosong masih bisa meledak kalau terkena panas. Disinilah, menurut Whorf, tampak jalan pikiran seseorang telah ditentukan oleh bahasanya. Yang kedua, pikiran mempengaruhi bahasa. Tokoh psikologi kognitif yang tak asing bagi manusia, yaitu Jean Piaget, menyatakan bahwa ada keterkaitan antara pikiran dan bahasa. Bahasa adalah representasi dari pikiran melalui observasi yang dilakukan oleh Piaget terhadap perkembangan aspek kognitif anak akan mempengaruhi bahasa yang digunakannya. Semakin tinggi aspek tersebut, maka semakin tinggi bahasa yang digunakannya. Sebelum anak-anak menggunakan bahasanya secara efektif, anak-anak memperlihatkan kemampuan kognitif yang cukup berarti dan beragam. Lalu yang ketiga, bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Hubungan timbal balik antara bahasa dan pikiran dikemukakan oleh Benjamin Vygotsky, seorang ahli semantik kebangsaan Rusia, yang teorinya dikenal sebagai pembaharu teori. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada tahap permulaan berkembang secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Jadi, mula-mula pikiran berkembang tanpa bahasa, dan bahasa mula-mula berkembang tanpa pikiran. Lalu, pada tahap berikutnya, keduanya bertemu dan saling bekerja sama, serta saling mempengaruhi. Hipotesis relativitas bahasa. Pembicaraan mengenai hubungan bahasa dan pikiran tidak lengkap tanpa menyinggung hipotesis relativitas bahasa atau linguistic relativity. Hipotesis relativitas linguistik beranggapan bahwa bahasa hanya refleksi dari pikiran yang memunculkan makna. Bahasa mempengaruhi pikiran, sehingga muncul ungkapan bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir penuturnya. Relativitas bahasa muncul karena adanya sebuah kenyataan atau fakta bahwa setiap bahasa memiliki caranya masing-masing dalam mendeskripsikan dunia. Bahasa telah menciptakan sebuah sistemnya sendiri untuk mendeskripsikan dunia. Sistem tersebut tidak dapat diukur atau tidak dapat disamakan satu sama lain. Bahasa memang dapat mempengaruhi kita, tetapi bukan untuk menentukan jenis-jenis gagasan yang dapat kita pikirkan. Nama Almiwaina NIM 0306203138. Universal versus relativitas. Pemikiran ini dimulai di Jerman pada abad ke-18 terutama oleh Johann Werder pada tahun 1977. Dilanjutkan Jerman pada abad ke-19 oleh orang-orang seperti William von Helmholtz dan kemudian dikembangkan lebih lanjut di Amerika oleh Franz Boas, Benjamin L. Whorf, dan Edward Sapir. Dengan memperhatikan bahasa-bahasa Indian yang merupakan rumpun di luar rumpun Indo-Eropa, Boas melihat bahwa cara berpikir orang-orang ini merupakan. Baiklah, sekian video presentasi kami. Saya Hari Gus Nirwanda, mewakili teman-teman kelompok. Bila ada salah kata dan kurangnya kata yang diucapkan, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.